Yesus, ku hapus saya ibu, saya marah si dorohamu, dia pardosamu. Ku hapus si Yesus, dan dopat tobus di tondiku, lan hapus aku Yesus, hatamu donatuku. Hapus iho Yesus, ku hapus saya iho, saya marah si dorohamu, dia pardosamu. Ku hapus iho Yesus, dan doa tobus di kendiku, lan hapus aku Yesus, hatamu donatuku. Di bagasan kuarni di bata amal, dot kuarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot kuarni tondi parbadia nama lepa langit dot tanon. Amin. Ise do na patut menakok tudolok ni Tuhan. Ise do na patut jongjong di nganan dia na badiai. Halak na yas do roha dohot pambainan. Haleluya. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Engkau masih mengizinkan kami Tuhan untuk beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami, walaupun di rumah masing-masing. Kami bersyukur atas berkat Tuhan yang kami boleh terima sepanjang malam hari. Dan tanda ungkapan syukur kami Tuhan, biarlah di dalam ibadah ini kami beroleh sukacita. Dan kami menaikkan pujian bagi Tuhan untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, berkenanlah Tuhan atas ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik yang di rumah masih semangat? Semangat dong, Kak. Semangat, ayo kita bangkit berdiri. Ayo adik-adik, kita mau angkat lagu pujian. Senang jadi anak-anak Tuhan. Ayo yang senang jadi anak-anak Tuhan, kita bernyanyi dengan semangat. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan.
10 perintah Allah. Pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan hukum orang yang menyalahgunakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang kesepuluh, jangan mengingini rumah samamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Wah, Kak Ria, ternyata adik-adik kita di rumah masih hafal ya. Iya Kak, adik-adik kita di rumah sangat rajin menghafal 10 perintah Allah. Kita tepuk salut yuk Kak buat adik-adik. Ayo Kak, Tepuk salut. salut, 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 salut. Nah, jadi sebelum kita mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggu kita mau angkat lagu pujian. Saya senang
Terus kan hari Minggu Mama ngasih persembahan. Mama ngasih persembahan 5.000. Terus? Aku cuma kasih 2.000. Astaga, Kuning. Ya dong, biar bisa jajan, terus bisa main PS, terus bisa apa lagi ya? Pokoknya bisa jajan-jajan lah. Gak boleh gitu, Kuning. Apa yang tidak kamu miliki tidak boleh kamu ambil. Itu kan udah dikasih persembahan untuk Tuhan. Dan lagian uang bukumu juga cuma 50.000. Banyak sekali kamu ambil 50.000 lagi. Kamu berbohong, berdosa loh, Kuning. Tidak boleh seperti itu. Tapi kan aku ngasih persembahan, tapi aku kurangi. Terus bukunya aku beli, tapi uangnya kelebihan. Gak boleh gitu loh, Kuning. Berarti selama ini kamu selalu berbohong loh sama orang tuamu. Udah banyak uang yang kamu ambil, kamu berbohong. Astaga, Kuning. Meskipun orang tuamu tidak tahu, ingat loh, kita punya Tuhan. Tuhan akan melihat dari atas bahwa kamu berbohong, mengambil uang persembahan, menipu orang tua. Kuning, kamu sangat berdosa. Kuning, nanti aku bilang loh. Gak boleh gitu lah, Kuning. Sekali aja kok. Nanti kamu makin ketagihan. Nanti kalau ketahuan gimana? Ayo. Si Kuning. Aku gak mau bermain sama si Kuning. Dia mau ngambil yang bukan haknya. Kuning, aku gak mau bermain sama si Kuning. Ajar apa ini? Kuning, hijau kok berantem? Gak boleh berantem loh, kalian kan berteman. Ada apa ya? Kok berantem hijau? Ini kan, Kak. Kuning, diam dulu. Hijau masih bicara, Kuning gak boleh gitu. Dengar dulu si hijau. Kuning, gak boleh gitu. Jadi anak baik ya, ada apa hijau? Jadi kan Kak gini, tadi aku lihat si Kuning dia sangat senang sekali. Dia nyanyi-nyanyi, Kak. Dia megang uang banyak. Terus aku tanya dong, uangmu dari mana, Kuning? Terus? Kakak tahu nggak? Ternyata si Kuning ini dia menyimpan persembahan. Dia kan mamanya mengasih dia 5.000. Terus dia kasih Kak 2.000 cuman. Terus uang buku juga dia ambil 50.000, Kak, banyak banget. Si Kuning. Benar begitu Kuning? Kamu berbohong ya sama orang tuamu? Ayo jawab, nggak boleh Kuning? bohong. Kenapa kamu diam? Enggak berbohong kak. Duitnya sisa. Sisa atau kamu bohongi orang tuamu? Bohong dia, Kak, bohong. Enggak ada rencana bohong kak. Tapi kan memang duitnya sisa kak. Kan tadi dia sudah bilang sama aku, Kak, kalau Tapi- dia itu ngambil. Udah ya jujur. Untuk jajan kak, untuk jajan. Kuning, nggak boleh seperti itu. Walaupun papa dan mamamu tidak tahu, tapi Tuhan Yesus melihat apa yang kamu lakukan. Kamu berbohong namanya, itu dosa. Mulut diciptakan Tuhan untuk berkata-kata dengan baik dan untuk memuji Tuhan, bukan dipakai untuk membohongi orang tua, apalagi membohongi Tuhan. Nggak boleh ya. Itu dosa loh, apalagi persembahan untuk Tuhan kamu pakai untuk jajan. Itu tidak boleh sama sekali Kuning. Nggak boleh ya, jangan diulangi ya. Iya, Kak. Nanti kamu mengaku dosa kamu dan kesalahan kamu sama Tuhan. Kamu berdoa minta ampun dan berkata jujur juga sama orang tua kamu kalau kamu mengambil uang 50.000 untuk uang buku. Mau? Iya kak. Mau janji sama kakak? Janji kak. Tapi nanti kalau aku dimarahin gimana kak? Ya itu kan harus konsekuensi kamu. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Tapi mama kamu pasti akan memaafkan kamu. Dan kalau kita sudah meminta maaf, kita pasti akan merasa lega dan tidak merasa bersalah lagi. Ingat ya. Baik kak. Hijau harus menemani tetap si Kuning ya. Oke, Kak. Kalian baikan dulu. Tidak boleh berbohong ya adik-adik. Oke, Kak. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa.
kita sudah mendengarkan cerita tadi tentang si kuning dan si hijau ya adik-adik. Nah, sekarang kakak mau cerita tentang kisah yang sama seperti si hijau dengan si kuning, tentang orang yang menahan yang bukan miliknya, yang menguasai yang bukan miliknya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata. Mari kita berdoa. Kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk semua berkat dan penyertaan Tuhan. Kami beroleh nafas kehidupan yang baru, hari yang indah. Bahkan saat ini kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah Tuhan yang andil-andil hati dan pikiran kami, buat kami mengerti, sehingga kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Buka Alkitabnya, ambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kita baca ya, Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan mereka orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Kudus? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah adik-adik, kakak mau tanya, sebutkan 3 tokoh Alkitab dalam cerita ini. Siapa yang tahu? Ya benar, dia adalah Ananias, Safira, dan Rasul Petrus yang paling utama. Adik-adik, tahu nggak apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira? Mereka membohongi Tuhan. Mereka mengambil yang bukan punya mereka, yang itu milik Tuhan. Pada suatu hari adik-adik, mereka mempunyai sebidang tanah. Mereka berencana akan menjual sebidang tanah itu, dan hasil penjualan tanah itu mereka janjikan untuk diberikan kepada rasul-rasul untuk pelayanan seluruhnya hasil tanah itu. Tetapi pada suatu hari tanah itu laku terjual sesuai dengan harga yang telah mereka sepakati. Dengan sepengetahuan istrinya Safira, Ananias pergi kepada rasul-rasul. Lalu dia berkata, ini hasil penjualan tanah itu. Lalu adik-adik, Petrus berkata, wahai Ananias, mengapa hatimu dipenuhi dengan iblis? Mengapa engkau menahan sebagian dari hasil tanah itu? Rasul Petrus sudah tahu adik-adik bahwa hasil dari penjualan tanah itu yang diberikan kepada dirinya, kepada rasul-rasul, bukan segitu. Si Ananias sudah mengambil sebagian, dia menahan sebagian untuk dijadikan kepunyaannya, untuk miliknya adik-adik. Tidak boleh ya, dia berbohong. Lalu kata Rasul Petrus kepada si Ananias, bukankah sebelum tanah itu dijual, tanah itu adalah kepunyaanmu? Dan setelah tanah itu terjual, tanah itu juga menjadi hasil dari tanah itu sudah kepunyaanmu juga. Katanya, mengapa engkau mendustai Roh Tuhan? Engkau bukan mendustai manusia, Ananias, tapi engkau mendustai, engkau berbohong kepada Roh Tuhan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Kita tidak boleh berbohong kepada Roh Tuhan ya. Kita tidak boleh berbohong.
Mulut kita diciptakan untuk berkata yang baik-baik, untuk memuji nama Tuhan, untuk melakukan yang baik-baik, untuk makan, bukan untuk berbohong. Ketika dia berbohong, apalagi dia mengambil yang milik Tuhan dan bukan milik dia, seketika itu juga waktu dia dinasihati dan diperingatkan oleh Rasul Petrus, seketika itu juga dia rebah, dia tersungkur dan nyawanya putus atau dia mati. Lalu orang-orang yang berada di situ heran, mereka terkejut dan ketakutan. Ada apa ini? Aduh, dia mati, Ananias mati seketika. Wah, aduh, kami takut. Mereka ketakutan adik-adik. Lalu datanglah beberapa orang yang muda-muda mengambil kain kafan. Tahu kain kafan kan? Kain kafan itu adalah kain putih yang untuk melapisi mayat yang akan dikuburkan, untuk membalut mayat dengan kain berwarna putih sebelum dikuburkan. Waktu mau dikuburkan, mereka menggotong mayat itu. Orang-orang muda tersebut akan menggotong mayat Ananias untuk dikuburkan. Lalu setelah beberapa lama, tidak beberapa lama, 3 jam kemudian, datanglah istrinya si Ananias. Siapa nama istrinya tadi? Ya, namanya adalah Safira. Betul sekali, datanglah Safira. Dia masuk, dia tidak tahu kalau Ananias suaminya sudah mati. Lalu dia datang. Lalu Rasul Petrus melihat si Safira. Dia berkata kepada istri si Ananias, si Safira ini, "Hei, Safira, apa betul uang dari hasil penjualan tanah itu sekian?" Lalu Safira juga berbohong. Mereka bersekongkol dengan suaminya bahwa tanah itu akan mereka tahan untuk menjadi milik mereka. Ya, hasilnya memang segini hasil penjualan tanahnya. Padahal bukannya adik-adik, mereka berbohong. Mereka membohongi Tuhan dan mendustai Tuhan. Mereka mengambil yang milik Tuhan menjadi milik mereka, merampas milik Tuhan. Ya, hasilnya memang segitu, kata si Safira. Lalu kata Rasul Petrus kepadanya, "Mengapa kau dan suamimu merencanakan hal yang jahat? Mengapa engkau menahan uang yang bukan milik kalian, itu milik Tuhan. Dan kalian tidak membohongi manusia, kalian membohongi roh Tuhan." Seketika itu juga dia sama seperti suaminya, kata Rasul Petrus. "Kau lihat orang-orang muda yang di sana yang berdiri di pintu, itu barusan mengusung suamimu yang telah mati karena berbohong. Engkau juga akan sama seperti suamimu, engkau akan rebah dan mati seketika itu juga, karena engkau telah membohongi Tuhan." Seketika itu juga adik-adik, rebahlah dia, dan dia juga sama seperti suaminya, dia juga mati. Orang-orang terkejut, orang-orang banyak di situ terkejut. Wah, Safira juga mati. Iya, mereka berbisik-bisik. Ya, mereka juga berdosa karena mereka sudah mengambil yang bukan hak milik mereka. Mereka sudah berbohong kepada Tuhan. Mereka menggunakan mulut mereka untuk membohongi Tuhan. Mereka berkata seperti ini, "Wah, ternyata Tuhan itu tahu kalau kita itu berbohong." Iya. Lalu datanglah beberapa orang muda yang mengambil mayat si Ananias tadi, lalu juga mengambil kain kafan dan mengkafani mayat si Safira dan menguburkannya di samping suaminya, dikuburkan, digali lagi tanahnya. Barusan lagi si Ananias sudah meninggal lagi 3 jam kemudian si Safira, lalu dikuburkan di samping kuburan suaminya. Orang-orang di sana ketakutan. Aduh, iya ya, meninggal dua-dua, seperti itu adik-adik. Nah adik-adik, kakak mau adik-adik jujur. Siapa yang sering berbohong? Ayo, akui dalam hatinya dan juga berdoalah, minta ampun sama Tuhan. Tuhan bilang, engkau tidak boleh berbohong, engkau tidak boleh membohongi orang tua, terlebih Tuhanmu. Nanti Tuhan marah. Kalau kita berbohong dan terlebih mengambil yang bukan kepunyaan kita, kita sama seperti si Ananias dan si Safira. Tidak boleh adik-adik, Tuhan melarang, Tuhan murka, Tuhan marah. Jangan sampai kita sama seperti si Ananias dan Safira. Nah, kalau sudah terlanjur adik-adik, kita harus minta ampun kepada Tuhan, berdoalah, minta ampun kepada Tuhan dan berjanji tidak akan berbohong lagi, menggunakan mulut kita untuk hal-hal yang baik, untuk perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang jujur dan untuk memuji nama Tuhan. Kalau kita sering berbohong kepada orang tua seperti si kuning tadi, segeralah
akui kesalahanmu di hadapan orang tuamu. Katakan seperti ini, "Ma, Pak, aku sudah berbohong. Aku mengambil uang mama, aku pakai uang jajan. Aku minta maaf ya, Ma, sudah membohongi dan mengambil uang mama. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi." Adik-adik, ketika kita mengakui kesalahan kita di depan Tuhan dan kita mengakui juga kesalahan kita di depan orang, kita akan lega, kita akan merasa lega dan Tuhan akan mengampuni kesalahan kita. Tapi jangan diulangi lagi kesalahannya, jangan berbohong lagi seperti Ananias, Safira dan si kuning. Tidak boleh adik-adik. Kita berjanji mau berkomitmen, kakak mau tantang adik-adik. Kita harus tetap jujur, kita tidak boleh berbohong dan tidak boleh mengambil yang bukan kepunyaan kita. Mau ya adik-adik? Kalau sudah terlanjur minta ampun sama Tuhan dan minta ampun sama orang yang sudah kita ambil haknya, yang sudah kita ambil kepunyaannya, minta ampun. Mau berjanji? Lakukan ya, dilakukan di rumah ya. Itu tandanya kita adalah anak-anak Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus juga mengampuni dosa kita dan kita akan merasa lega adik-adik. Nah adik-adik, tadi kesalahan si kuning itu apa ya adik-adik? Kesalahan si kuning, dia mengambil uang mamanya. Uang mamanya itu bukan hak milik dia, tetapi kepunyaan mamanya. Nah, uang persembahan yang diberikan mamanya itu adalah kepunyaan Tuhan, tapi dia ambil menjadi miliknya. Sama seperti si Ananias dan Safira. Uang hasil penjualan tanah itu bukan kepunyaan mereka, tetapi kepunyaan mereka. Mereka ambil, mereka tahan untuk menjadi hak mereka. Kita mau janji adik-adik, kita mau anak yang menjadi anak yang jujur, tidak berbohong. Kalau diberikan orang tua persembahanmu 5.000, berikan 5.000 kepada Tuhan. Kalau mau ditambahin nggak apa-apa, jangan dikurangi. Kalau dikasih orang tua papa 10.000 persembahan untuk Tuhan, berikan 10.000 atau lebih, jangan dikurangi. Mau ya berkomitmen, katakan dalam hatimu, kakak mau tantang kamu, ya kamu adik-adik, katakan, aku mau menjadi anak yang jujur dan tidak berbohong dan tidak mau mengambil yang bukan kepunyaanku. Ayo, aku mau berjanji menjadi anak yang jujur, tidak suka berbohong, tidak mau berbohong, dan tidak mengambil yang bukan kepunyaanku. Kira-kira sampai segitu yang bisa kakak sampaikan ya adik-adik. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak kami sudah mendengarkan cerita Tuhan. Dialah Tuhan yang selalu menuntun hidup kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan, anak-anak terang. Bapa yang baik, terima kasih banyak. Inilah doa dan harapan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita yang percaya bersama dengan kakak katakan, amin. Baiklah adik-adik, kita telah selesai mendengarkan cerita Alkitab yang dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu. Sebelum kita mengakhiri ibadah online kita pada minggu ini, kita angkat pujian kita, Hosipano 2.
Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas berkat Tuhan dan kebaikan Tuhan yang kami nikmati. Di dalam ibadah kami pagi hari ini, kami boleh bersukacita menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan kami beroleh berkat daripada Tuhan. Dan kami boleh menjalani kehidupan kami hari demi hari dengan campur tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadilah kami Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang senantiasa menuruti segala perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan di dalam kehidupan kami dan dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Berkati Tuhan guru-guru sekolah minggu kami, berkati orang tua kami, berkati seluruh keluarga yang kami cintai. Biarlah berkat-Mu Tuhan senantiasa mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami dalam bahasa Angkola. Alea manami nadi banua ginjang, pinarbadia maguarmu, roh maharajaanmu, tulus maruhamu songon di benua ginjang songon di musee di tanoon. Lehen madihami panganon nami ganu pari sadarion. Sesama dosa nami songon kami menyesa dosa di dongan nami nomor dosa di kami. Ulang pemasuk kami tu bagasan pandugan, tapi parua mahami sian pangaboy. Di benhodona punah rajaan, doho tagugon, doho tasangapan salolot ni lolotna. Amin, kita terima berkat daripada Tuhan. Di pasu-pasu jana dijagaun Tuhan de batama hita. Disondakkan Tuhan de batama buhina tuhita. Jana asima rohana bidahita. Diadopkan Tuhan de batama buhina tuhita. Jana di pasaur madamena tuton ditabe. Amin. 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 Salam, selamat menjalani hari-hari kita bersama dengan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Baiklah adik-adik, demikian ibadah online kita pada minggu ini. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Sampai jumpa di ibadah minggu berikutnya.